Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Beyond Learning, ya, edisi Beyond Learning. Kali ini aku akan melanjutkan pembahasan nomor 2. Nah, kalau di pembahasan pertama kemarin itu tentang limit ya teman-teman. Kalau sekarang itu aku akan membahas soal tentang turunan, khususnya turunan implisit. Oke, di sini aku udah kasih catatan terkait turunan implisit. Jadi kalau kita punya variabel y dan fungsi gy, fungsi terhadap variabel y, maka nanti turunannya terhadap x, jadi beda variabel ya. ddx gy itu sama dengan ddy gy dikalikan dy dx. Jadi gy-nya ini diturunkan terhadap variabel y-nya dulu, lalu dikali dy per dx. Sebagai contoh, kalau kita punya cos y, d dx dari cos y ini sama dengan dy cos y dikali dy dx. Nah, turunan cos y itu apa? Ya, betul, sin y. Sin y dikali dy dx. Whoops. Nah, sekarang kita baca soalnya dulu ya. Kita disuruh menentukan d kuadrat y per dx kuadrat jika diketahui x sama dengan arc cos e pangkat t dan y sama dengan arc sin e pangkat 2t. Jadi di sini kita suruh cari turunan kedua y terhadap variabel x. Sedangkan x dan y-nya ini itu sebuah fungsi yang dalam variabel t. Oke, ini ada satu sifat lagi sebenarnya teman-teman. dy dx sama dengan dy per dt per dx per dt. Ini kalau dikasih y-nya itu dalam variabel t dan x-nya juga dalam variabel t, seperti contoh 2 ini. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari turunan pertama, turunan kedua dy dx secara implisit ini, sebenarnya ada berbagai cara. Cuma untuk soal ini, aku menggunakan ide ini, aku ubah dulu. Arc cos itu kan sama dengan cos inverse. Sin itu juga sin inverse kan. Berarti kita punya di sini cos x sama dengan e pangkat t dan sin y sama dengan e pangkat 2t. Ya, seperti itu. Jadi dari sini kita punya, kalau kita kuadratkan, cos kuadrat x sama dengan e pangkat 2t sama dengan sin y. Nah, di sini kita udah dapet hubungan x dan y, yaitu cos kuadrat x sama dengan sin y. Nah, selanjutnya kita turunkan kedua ruas. Sin y-nya aku taruh di kiri aja ya teman-teman. Jadi gini, d dx dari sin y sama dengan d dx dari cos kuadrat x. Nah, kita punya di sini, kita pakai sifat turunan implisitnya karena sin y ini fungsi dalam peubah y ya, berarti kita bisa pakai yang di notes itu, di d dy kali sin y dikali d dx. Karena ini fungsi dalam variabel x dan diturunkan terhadap x, berarti kita langsung aja. Jadi turunannya adalah cos kuadrat x, berarti 2-nya ke depan dulu, 2 cos x ya, dikali sama turunan cos x, yaitu sin x, min sin x. Min aku taruh depan. Nah, di sini kita punya turunan dari sin y adalah cos y. Jadi cos y dikali dy per dx sama dengan min 2 cos x sin x. Itu kan bisa kita ubah lagi ya pakai sifat trigonometri. Jadi min sin 2x. Nah, dari sini berarti kita punya
kalau mau kita geser semuanya. Jadi kita punya dy per dx sama dengan min sin 2x dibagi cos y. Nah, seperti itu. Kita simpan dulu. Nah, selanjutnya buat mencari turunan keduanya, kita bisa mencoba menurunkan dari yang sini atau menurunkan dari yang sini. Cuma aku mau pakai yang ini aja. Jadi kita coba cari ddx dari cos y dikali dy dx sama dengan yang sebelah kanan juga diturunkan terhadap x min sin 2x. Ya. Jadi kita punya ddx ini kita lihat sebagai u kali v ya teman-teman. Jadi ini pakai sifat yang u kali v, ini u, ini v, berarti u aksen sama dengan, karena ini turunan terhadap x ya, berarti u aksen sama dengan ddx dari cos y. Berarti ddx dari cos y itu kan sama aja dengan min sin y. Teman-teman nanti bisa jabarin lagi, min sin y di dx. Dan di sini v aksennya itu berarti turunan terhadap x dari dy dx, ya, berarti ini sama aja d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, berarti kita punya di sini u aksen dikali v. Berarti min sin y dikali dy dx dikali v dikali dy dx lagi. Ini kita tambah karena u aksen v ditambah u v aksen. Jadi ditambah cos y dikali v aksennya apa? D kuadrat y per dx kuadrat. Ini sama dengan turunan min sin 2x itu adalah min 2 cos 2x. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih belum terbiasa dengan turunan bisa latihan turunan-turunan seperti ini, trigonometri atau yang menggunakan komposisi, karena itu sangat membantu buat mengerjakan turunan implisit gitu. Jadi di sini kita punya min sin y dikali dy per dx kuadrat ditambah cos y dikali d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min 2 cos 2x. Nah, kan kita udah punya nih dy per dx sama dengan min sin 2x per cos y. Jadi kita bisa masukin langsung min sin y ini kita kalikan dengan min sin 2x per cos y kuadrat ditambah cos y dikali d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min 2 cos 2x. Nah, berarti kita di sini punya, kalau aku pindah ke kanan ya teman-teman. Jadi di sini kita punya cos y dikali d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min 2 cos 2x yaps ditambah sin y dikali, karena ini dipangkatin 2 berarti minusnya bisa hilang, karena kalau kita tulis berarti kan min 1 dikali sin 2x min 1 kuadrat dikali sin kuadrat 2x. Jadi ini sama aja dengan sin 2x per cos y kuadrat. Nah, jadi minusnya tuh nggak ngaruh kalau dipangkatin genap gitu. Ini jadinya
kita pindahin juga cos-y-nya di gini sama dengan min 2 cos 2x. Jadi kedua ruas kita bagi sama cos y tambah sin y dibagi cos y. Itu adalah tan y, gitu. Tan y dikali sin 2x per cos y kuadrat. Nah, ini jawaban akhirnya. Jadi kita udah dapat jawaban akhirnya adalah yang ini. Nah, kalau pakai cara yang aku lakukan di sini, ini lumayan ringkas pengerjaannya, cepat aja. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan coba yang pakai ini ataupun ya menurunkan dari yang sini. Jadi ada berbagai macam approach. Cuma kalau aku sendiri prefernya di soal ini pakai cara ini. Jadi nggak terlalu panjang. Oke, sekian video pembahasan part 2. Jadi semoga jelas dan bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau tanyakan nanti di kolom chat aja. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.